Hello viewers, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem UKT pada jalur UTM Untan, yaitu jalur ujian tulis masuk Universitas Tanjung Pura 2020, serta apa dampaknya bagi calon mahasiswa. Pasti banyak di antara kalian yang bertanya, apa itu UKT, apa itu kelas reguler, dan apa itu kelas PPAPK. Oke, di sini saya akan bahas terlebih dahulu ketiga pertanyaan tersebut, sehingga kalian dapat mempertimbangkan jurusan apa yang akan kalian ambil pada jalur UTM ini, yang nantinya akan kalian sesuaikan dengan keadaan ekonomi kalian. Oke, di sini saya akan bahas terlebih dahulu apa itu UKT. UKT merupakan besaran biaya yang harus kalian bayarkan kepada Universitas Tanjung Pura per setiap semesternya. Untuk besaran pengenaan atau kelompok UKT tergantung kepada penghasilan orang tua atau wali yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Untuk yang selanjutnya, apa itu kelas reguler? Kelas reguler merupakan kelas yang dimana jam kuliahnya atau jam operasionalnya dimulai dari pagi hingga sore hari. Nah, sedangkan kelas PPAPK adalah kelas yang jam mulai kuliahnya atau jam operasionalnya dimulai pada sore sampai malam hari. Jadi itu tadi beberapa pengertian dari UKT, kelas reguler dan kelas PPAPK. Jadi di sini teman-teman bisa memahami beberapa pengertian tadi. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai UKT. Tapi sebelum ke pembahasan UKT, saya akan memberikan penjelasan terkait kenapa kita bisa mengambil kelas reguler dan kenapa kita bisa mengambil kelas PPAPK. Serta kenapa kita bisa berada di range UKT 1 sampai UKT 5. Nah, mungkin ini juga merupakan pertanyaan bagi teman-teman. Karena untuk kelas reguler dan kelas PAPK itu nominal UKT atau uang yang kalian bayar per semesternya ke Universitas Tanjung Pura itu berbeda-beda. Maka dari itu kalian harus simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar kalian bisa mempertimbangkan jurusan yang kalian ambil dengan keadaan ekonomi kalian. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat di informasi umum yang dikeluarkan oleh pihak Untan pada website resmi Universitas Tanjung Pura, yaitu di scmb.untan.ac.id. Nah, di sini teman-teman dapat melihat kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kita bisa mengambil kelas reguler dan kenapa kita bisa mengambil kelas PPAPK, serta kenapa kita tidak bisa mengambil kelas reguler. Nah, di sini teman-teman dapat melihat pada poin 1 di situ dikatakan seperti berikut. Bagi yang memilih kelas reguler, lulusan SMA, SMK, MA atau yang setara paket C yang memiliki rapot sampai kelas 12 tahun 2018, 2019, dan 2020. Maksud dari pernyataan ini yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kalian yang dapat mengambil kelas reguler atau kelas pagi, yaitu kalian yang lulus pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Jadi, di bawah tahun 2018 kalian tidak bisa mengambil kelas reguler atau kelas pagi. Nah, bagi kalian yang lulus di bawah tahun 2018, maka kalian tidak bisa mengambil kelas reguler atau kelas pagi. Kalian hanya diperbolehkan untuk mengambil kelas PPAPK, yaitu kelas sore dan kelas malam. Jadi itu tadi yang menyebabkan kalian kenapa untuk lulusan tahun 2018 ke bawah tidak bisa mengambil kelas pagi, karena di persyaratan ini sudah dikatakan bahwa yang bisa mengambil kelas pagi yaitu hanyalah kalian yang lulus dari tahun 2018, 19, dan tahun 2020. Mungkin sampai di sini teman-teman bisa paham ya, itu kenapa tadi kalian bisa mengambil kelas reguler dan kenapa kalian tidak bisa mengambil kelas reguler, serta kenapa kalian bisa mengambil kelas PPAPK. Oke, di sini saya akan masuk ke pembahasan kita, yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem UKT pada jalur UTM Untan 2020 ini. Di sini pada halaman website resmi Universitas Tanjung Pura pada poin ke-6 dan bagian 6 di situ menyatakan biaya kuliah untuk kelas reguler, kelas pagi adalah biaya UKT. Sedangkan kelas mandiri, kelas sore dan malam dikenakan biaya non-UKT. Nah, di sini teman-teman harus jeli melihat pernyataan ini yang nantinya setelah teman-teman mendengar atau mengetahui bagaimana pengelompokan UKT untuk kelas pagi dan kelas sorenya, teman-teman diharapkan dapat mempertimbangkan jurusan yang teman-teman ambil dengan kondisi ekonomi teman-teman. Oke, nah di sini saya akan bahas.
Di sini dikatakan biaya kuliah untuk kelas reguler kelas pagi adalah biaya UKT. Untuk teman-teman yang lulus pada jalur UTM Untan 2020 ini, sehingga teman-teman nanti akan dikenakan kelompok UKT sesuai dengan pernyataan tadi. Nah, sekarang kita bahas untuk kelas reguler dulu ya. Nah, jadi ketika teman-teman lulus nanti, kalian akan mengisi beberapa biodata yang nantinya kalian akan dikelompokkan UKT-nya berdasarkan biodata yang teman-teman isi tersebut. Maka dari itu, teman-teman harus mempunyai trik, harus jujur, harus mempertimbangkan data-data yang teman-teman isikan nanti agar UKT teman-teman bisa menyesuaikan keadaan ekonomi ke teman-teman dengan tarif kelompok UKT yang teman-teman dapatkan nanti. Oke, pada tata cara pendaftaran di poin 6-nya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bagi kalian yang lulus kelas reguler, maka kalian akan dikenakan sistem UKT. Sedangkan kalian yang lulus di kelas sore atau PPAPK, maka kalian tidak dikenakan UKT. Oke, jadi yang pertama saya akan bahas mengenai biaya UKT untuk kelas reguler atau kelas pagi dulu. Nah, jika kalian lulus di kelas reguler ini, maka kalian akan mendapatkan atau dikenakan UKT serta sumbangan pengembangan institusi yaitu SPI. Jadi selain UKT, kalian juga mendapatkan sumbangan pengembangan institusi. Nah, apa itu sumbangan pengembangan institusi? Nanti saya akan jelaskan. Kita akan bahas untuk UKT dulu. Nah, pada tabel ini teman-teman dapat melihat ini merupakan tabel biaya UKT kelas reguler atau kelas pagi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tarif per kelompok UKT-nya mulai dari UKT 1 sampai UKT 5. Nah, di sini misalkan teman-teman lulus di ilmu hukum. Teman-teman akan dikenakan UKT-nya mulai dari UKT 1 sampai UKT 5. Nah, yang bisa membuat teman-teman berada misalkanlah di UKT 3 atau UKT 5 itu tergantung data-data atau biodata yang teman-teman isikan ketika melakukan verifikasi UKT. Nanti ketika kalian sudah dinyatakan lulus, kalian akan mengisi form untuk memverifikasi UKT kalian. Nah, di situ kalian akan mengisi biodata berupa penghasilan orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, tanggungan orang tua ada berapa. Jadi setelah kalian mengisi data-datanya, maka nanti akan keluar kelompok UKT teman-teman. Nah, di situ teman-teman dapat melihat berapakah besar UKT yang teman-teman bayarkan per semesternya. Jadi untuk sistem UKT ini bisa saja kalian dan teman kalian itu berbeda-beda. Contoh, misalkanlah kalian lulus di ilmu hukum. Nah, untuk ilmu hukum ini, misalkan kalian berada di UKT 1 yaitu sebesar 500.000. Bisa jadi teman kalian itu berada di UKT 4 itu sebesar 1.350.000. Nah, ini kenapa bisa berbeda? Itu terjadi karena kalian mengisi biodata untuk diverifikasi sehingga kelompok UKT kalian pun berbeda-beda di satu jurusan yang sama. Hal itu bisa saja terjadi. Begitu juga untuk jurusan-jurusan yang lainnya. Contoh katakanlah kalian mengambil jurusan akuntansi. Ini akuntansi biasa ya, bukan akuntansi kelas internasional. Di sini misalkan akuntansi biasa. Nah, teman-teman setelah diverifikasi UKT-nya, kalian berada di kelompok UKT 3. UKT 3 itu sebesar 2.050.000. Nah, bisa jadi temannya kalian itu berada di UKT 1 sebesar 500.000. Itu bisa saja terjadi. Yaitu tadi alasannya karena biodata atau data-data penghasilan orang tua yang teman-teman isikan pada verifikasi UKT. Nah, jadi di sini kiranya teman-teman paham bagaimana bisa dikelompokkan menjadi UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4, dan UKT 5. Jadi itu tadi ya teman-teman. Tadi setelah kita menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan UKT 1, UKT 2, dan UKT 3 dan apa penyebabnya. Nah, sekarang kita ke sumbangan pengembangan institusi. Apa sih sumbangan pengembangan institusi? Ini merupakan uang yang harus kalian bayarkan untuk pengembangan institusi. Nah, untuk SPI ini kalian bisa dapatkan sesuai dengan UKT yang kalian dapatkan. Ini untuk contoh-contoh tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Nah, misalkan teman-teman ada di UKT 1, berarti kelompok SPI-nya itu ada di kelompok 1 sebesar 500.000. Nah, di sini ada keterangannya. Biaya tersebut dapat diangsur 4 kali dalam 4 semester. Jadi, untuk pembayaran SPI ini bisa teman-teman cicil selama 4 semester. Dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan pembayaran UKT. Jadi, ketika kalian membayar UKT, maka kalian akan membayar SPI juga. SPI-nya besarnya tergantung kelompok yang kalian dapatkan.
Oke, yang selanjutnya kita akan bahas biaya UKT kelas sore atau kelas malam atau kelas PPAPK. Tadi kita sudah bahas UKT untuk kelas reguler dan SPI untuk kelas reguler. Nah, sekarang kita akan bahas ke biaya UKT untuk kelas sore atau malam. Nah, tadi seperti yang teman-teman lihat pada poin 6 tadi. Nah, seperti ini teman-teman dapat melihat untuk yang kelas PPAPK atau kelas sore dan malam, lulusan sore atau malam, maka dikenakan non UKT. Jadi non UKT di sini maksudnya kalian misalkan kalian lulus di ilmu hukum, maka tidak ada sistem UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4 dan UKT 5. Jadi ketika kalian lulus untuk di kelas sore dan malam, maka uang kuliah yang kalian bayarkan per semesternya itu sama. Kalau yang di reguler tadi, ketika kalian lulus di ilmu hukum, kalian bisa saja di UKT 1 dan teman kalian bisa saja di UKT 4. Tapi untuk yang UKT kelas sore atau malam ini, kalian itu dikenakan UKT yang sama untuk jurusan yang sama. Misalkan kalian lulus di jurusan hukum, maka uang kuliah yang kalian bayarkan yaitu sebesar 4.800.000. Untuk satu angkatannya atau satu kelasnya seperti itu. Dan misalkan kalian lulus di ekonomi pembangunan kelas malam, maka uang kuliah yang kalian bayarkan itu sebesar 4.250.000. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman perbedaan antara biaya UKT kelas reguler dan kelas PPAPK. Jadi untuk kelas reguler itu ada sistem UKT-nya mulai dari UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4 dan UKT 5. Tetapi ketika kalian lulus di kelas PPAPK, kelas sore atau malam, maka kalian akan ditetapkan UKT-nya sebesar UKT yang sudah ditetapkan. Mau kalian UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4 dan UKT 5 itu biayanya sama. Besaran biaya yang kalian bayar per semesternya itu sama. Jadi seperti itu teman-teman. Jika kalian ingin bertanya atau kurang paham dan ingin mengetahui lebih jelas, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Semoga setelah kalian mengetahui informasi ini, kalian bisa mempertimbangkan jurusan yang kalian ambil dengan kondisi ekonomi kalian saat ini. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan, jika teman-teman mau mengambil kelas PPAPK, maka sesuaikanlah keadaan ekonomi kalian dengan besarnya uang yang kalian bayar per semesternya. Misal, kalian ingin mengambil ilmu hukum untuk kelas PPAPK, yaitu kelas sore atau malam. Jadi uang yang harus kalian bayar per semesternya itu 4.800.000, yaitu untuk kelas PPAPK. Tapi untuk kelas regulernya, jika kalian mengambil ilmu hukum, maka kalian akan dikenakan sistem UKT, yaitu UKT 1, 2, 3, 4, dan 5. Besarnya itu berbeda-beda seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga video ini bisa memberi pemahaman kepada teman-teman semua. Jika teman-teman ada ingin bertanya, ada kurang jelas dan tidak paham, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah. Jadi itu tadi merupakan biaya UKT kelas reguler dan biaya UKT kelas PPAPK. Semoga dengan penjelasan ini akan membuka pemahaman kalian terkait UKT, besaran UKT yang harus kalian bayarkan per semesternya, yang kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan ekonomi kalian. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan bagi ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa di Universitas Tanjung Pura.